Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih dapat menggerakkan tubuh ini, masih dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu ini. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada ruhaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semasa hidupnya dulu beliau sudah bersusah payah membawa umat manusia kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan, penuh dengan kehebatan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Akan ada batas waktu, akan ada batas gerak yang akan menghalangi kita nantinya, yaitu masa itu kita sebut dengan kematian. Kematian merupakan suatu proses pemisahan antara ruh dan jasad, dan kematian merupakan sebuah pengantar kita kepada alam akhirat, dan kematian merupakan suatu pemusnahan seluruh kenikmatan yang telah kita rasakan di dunia ini. Pada hari itu tidak ada satu nikmat dunia pun yang kita rasakan. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini bagaikan seorang perantau. Seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang. Dan pada saatnya nanti kita akan kembali menuju kampung halaman dengan membawa apa yang dicari dan yang telah dikumpulkan selama di perantauan. Begitupun hidup di dunia. Apabila panggilan Allah telah datang, maka satu detik pun tidak dapat kita untuk mengundurnya. Kita akan pulang ke hadiratnya dengan membawa amal perbuatan yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyinggung tentang kematian, sudah jelaslah kematian akan mendatangi setiap yang bernyawa. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Shadaqallahul azim.
Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kamilah engkau akan dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Berdasarkan firman Allah di atas, telah dapatlah kita suatu kabar atau berita bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Percaya atau tidaknya kita, semua itu pasti akan mendatangi. Datangnya pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menyinggung persoalan kematian, kita tidak terlepas pula dengan yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan suatu gerbang, suatu pintu perpindahan antara kehidupan dunia menuju ke alam akhirat, yaitu perpindahan dari alam kedua menuju alam ketiga, yakninya alam barzakh. Di dalam sakaratul maut, yaitu proses pencabutan nyawa manusia yang dilakukan oleh malaikat Israel. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nazi'at, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati warqa. Demi malaikat maut yang mencabut nyawa manusia dengan keras. Wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat maut yang mencabut nyawa manusia dengan lemah lembut. Saat-saat sakaratul maut merupakan saat-saat yang sangat menyakitkan, di mana saat penyakit itu atau rasa sakit itu merupakan rasa sakit yang belum pernah dirasakan oleh manusia di dunia. Kesemua itu tergantung kepada amal perbuatan manusia itu sendiri. Apabila baik dan bagus amalan seorang manusia, maka malaikat maut mencabut nyawanya dengan penuh kasihan, penuh rasa kasih sayang. Sedangkan orang yang durhaka, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan mencabut nyawanya dengan keras. Tidak ada rasa belas kasihan sedikit pun. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan besar yang tertuju untuk kita semua. Sudah siapkah kita apabila datang malaikat maut mencabut nyawa kita sekarang? Sudah siapkah kiranya kita untuk tidur terbaring di dalam tanah, hanya dibalut dengan kain kafan? Di sekeliling kita hanya tanah yang dikubur di kedalaman 2 meter. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita tingkatkan amalan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar nantinya kita berbahagia hidup dan tinggal di kampung akhirat. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Marilah kita untuk selalu senantiasa mengingat tentang kematian. Karena dengan mengingat-ingat kematian akan mendekatkan kita kepada Allah dan mendorong hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Mungkin karena waktu juga yang membatasi, sampai disinilah dulu ceramah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan serta kejanggalan serta salah penyampaian kata. Saya mohon maaf. Saya sudahi dengan doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.